Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Dewan Juri, izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Masito. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan video praktik baik yang telah saya buat yang berjudul Bersemak Belajar Seru dan Bermakna melalui pendekatan pembelajaran praktik baik, pendekatan pembelajaran mendalam melalui model pembelajaran SETA dan kerjasama orang tua. Jadi di sini ada dua variabel praktik baik. Yang pertama penerapan model pembelajaran SETA, yang keduanya adalah penerapan 7K. Yang pertama berbicara tentang video jam PK bahwa anak berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget yang menyatakan atau beranggapan bahwa anak belajar secara aktif melalui pembelajaran anak yang belajar aktif melalui meningkatkan pengetahuannya melalui pengalaman yang bermakna, sehingga proses perkembangan pembelajaran perlu dirancang secara menyenangkan dan memiliki relevansi dengan kehidupan nyata. Namun tampaknya 4 tahun ke belakang mungkin di lembaga kami masih menerapkan model pembelajaran klasikal dan model pembelajaran kelompok, yang mana kelemahannya adalah pada model tersebut pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga anak-anak rentan menjadi bosan karena ragam main yang tersedia terbatas. Selanjutnya, pada tahun ajaran ini kami coba mengimplementasikan model pembelajaran sentra yang memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar melalui berbagai pusat kegiatan yang mana dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif anak, sehingga anak lebih memiliki waktu untuk bereksplorasi, anak belajar untuk memecahkan masalah sederhana, kemudian anak juga belajar bekerja sama dengan teman sebayanya, kemudian anak dilatih untuk mandiri. Kemudian selanjutnya inovasi terkait dengan 7 penerapan KAD ini, saya atau lembaga kami menjalin kerjasama dengan orang tua melalui pembentukan PWMD atau Persatuan Orang Tua Murid dan Guru, di mana kegiatan 7K ini kami sosialisasikan pada kegiatan MPLS orang tua yang dilaksanakan di awal tahun pembelajaran. Kemudian kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua sebagai bentuk wujud komitmen kerjasama antara pihak sekolah dan lembaga untuk orang tua bisa lebih terlibat aktif dalam penerapan 7K ini. Di rumah orang tua menerapkan kebiasaan bangun tidur, kemudian sholat, beribadah, selanjutnya bangun tidur. Untuk kebiasaan lainnya dilaksanakan di sekolah, di antaranya melalui berbagai program yang kami susun. Yang pertama untuk kebiasaan saya memiliki program Gemar. Ini tujuan utamanya adalah untuk melatih pembiasaan gemar belajar pada anak, di mana kegiatan ini dilaksanakan. Jadi gemar ini singkatan dari gerakan maghrib mengajar atau gerakan maghrib belajar, di mana dilaksanakan oleh orang tua dan siswa. Nah, kegiatan ini kami pantau melalui buku prestasi yang ada di sekolah, ataupun biasanya kami tanya kepada anak yang bersangkutan, semalam bacanya sama mama atau semalam ngajinya sama mama. Untuk kegiatan gemar tersendiri difokuskan pada kegiatan mengaji dan literasi. Kemudian kebiasaan lainnya terkait dengan 7KI, yaitu sebelum adanya MBB yang sekarang merupakan program pemerintah, kami sudah menerapkan pembiasaan makanan bergizi sehat. Di antaranya kami mewajibkan anak-anak untuk membawa bekal dari rumah dengan air lengkap dengan air putihnya. Ini kami rasa jauh lebih sehat dibanding anak misalkan dibiarkan untuk jajan dari pulang sekolah. Selanjutnya untuk pembiasaan
air secara terjadwal di kegiatan pembelajaran. Kemudian ada juga kegiatan cuci tangan sebelum makan. Selanjutnya ada juga kegiatan edukasi pangan, di mana anak dibiasakan untuk lebih selektif memilih makanan kemasan yang mereka akan makan. Ditandai dengan yang pertama, mereka harus sadar di kemasan makanannya ada BPOM, ada label halalnya, kemudian kandungan nutrisi khususnya difokuskan pada kandungan gula. Kemudian untuk pembiasaan bermasyarakat, kami memiliki program yang namanya Jumat Berbagi, di mana di sini tujuan utamanya adalah melatih kepedulian anak. Pada lingkungan sekitar dilaksanakannya di lingkungan sekitar sekolah, kemudian dilaksanakan terjadwal setiap 1 bulan sekali. Kemudian untuk pembiasaan lain olahraga, untuk olahraga kami memiliki program Rabu Gemari, singkatan dari Rabu Riang Main di Mana. Kegiatan ini diisi dengan kegiatan senam anak Indonesia hebat dan dilanjutkan dengan kegiatan permainan simulasi berkata. Kemudian yang dampak nyata yang kami rasakan dari penerapan model sentra dan ketika ini, yang pertama model sentra dulu ya. Jadi anak-anak itu jadi terlihat lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran karena tersedianya ragam main yang tersedia itu lebih banyak dibanding dengan model pembelajaran kelompok. Selanjutnya orang tua juga jadi lebih terlibat aktif dalam membersamai proses pembelajaran anak-anak di rumah, juga menerapkan berbagai kebiasaan baik yang sudah kami sepakati di awal. Kemudian dampak nyata yang kami lihat juga selanjutnya, secara tidak langsung kemampuan literasi dan numerasi anak itu berkembang melalui ragam main yang tersedia di sentra-sentra tersebut, atau melalui kegiatan lain, diantaranya di jurnal pagi anak-anak terbiasa untuk menuliskan tanggal, hari, dan tahun seperti itu, kemudian menuliskan topik yang akan dibahas, kemudian melalui pengenalan literasi dan numerasi yang menjadi SOP di negeri tadi. Selanjutnya ada yang terlewat tadi terkait dengan kebiasaan ibadah, kami juga menerapkan yang namanya simulasi sholat setiap hari, yang fokusnya pada bacaan sholat anak dan yang kedua pada bacaan sholat anak. Selain itu, tadi kalau simulasi itu hanya dilaksanakan 1 rakaat saja karena fokusnya pada bacaan dan hafalan serta gerakan anak. Untuk praktek wudhu dan untuk praktek sholatnya dilaksanakan di sentra lengkap sebelum anak-anak memulai kegiatan pembelajaran. Mungkin itu. Mohon maaf kalau pemaparan saya mungkin kurang lebih. Ya, karena kalau saya baca dengan di video itu bilangnya ya, persaingannya itu inovasi dari mereka yang sendiri. Ya, itu juga sama. Kalau Gemar itu kan gerakan materi belajar, dan sebenarnya itu mungkin dilaksanakan dulu oleh lembaga lain. Tapi mungkin kami buat itu bahasa dari lembaga kami gitu. Itu punya lembaga, punya lembaga. Dua-duanya. Ya kebetulan saya bersama guru-guru masih. Jadi inovasinya inovasi pribadi, inovasi satu TK yang satu institusi itu sama bersama dan Gemarnya. Oke. Di sini kalau saya lihat di videonya itu kan ada kolaborasi orang tua ya melalui POMG. Ketika menandatangani fakta integritas dia dari bahasa ini itu ada yang signifikan kan? Tentu saja Bu, salah satunya ini dari Gemar ya. Jadi barometer keberhasilan atau tingkat keterlibatan orang tuanya dilihat dari kami minta ketika mereka orang tua membersamai anak-anaknya dituliskan di buku prestasi. Jadi ketika misalkan ini yang sederhananya ketika ngajinya di sekolah 1 sampai 4 ketika orang tua membersamai di rumah dilanjut tulisannya berarti 5 sampai 8 seperti itu. Nah mungkin dampak nyata yang bisa dari program tadi juga yang
itu mungkin jadi dengan adanya kolaborasi itu jadi terjadi percepatan itu mungkin. Oke. Nah ini yang disebut video itu adalah konsistensi dengan apa yang disampaikan Neng ya. Artinya ketika sudah ada kolaborasi dengan orang tua, saya pernah lihat di video ada feedback dari orang tua yang sebenarnya itu mengisi dari Karena keterbatasan waktu kita 10 menit sebetulnya masih banyak yang ingin disampaikannya. Ada juga kami punya program di radio terkait dengan beribadah. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu yang aturannya harus 10 menit, jadi banyak beberapa program dari kami yang tidak disampaikan, tidak bisa dikomunikasikan, dimasukkan ke dalam video tersebut. Kalau itu akan melihat relevansi dari praktik baik pada semua bagian. Karena beberapa video itu juga yang cuma skill satu bagian dari tiga hal ya. Tidak harus semuanya disampaikan dengan praktik baik yang mana yang memang berdampak ya, mana yang bisa diadopsi, diskusi ya dari itu. Nah, jadi sekali next time jangan main trotoar, bahaya tuh ya. Kalau lama tidak boleh menyalahkan trotoar. Oke, terima kasih ya. Maaf. Ibu ini satu-satunya kepala sekolah. Ibu kepala sekolahnya ya. Ibu gurunya nggak ada. Sebelumnya itu lagi hamil, mundur tengah jalan, jadi Terusnya. Kalau saya lihat dari video itu tertarik sekali dengan programnya gitu. Nah, dampaknya juga tidak hanya diceritakan, tapi juga terlihat gitu. Nah, di sini Ibu menguatkan gitu ya, jadi menguatkan apa yang sudah dari video itu dikuatkan gitu. Sebetulnya kalau misalnya presentasi itu tidak boleh nyontek, tidak boleh bawa buku gitu, harus hafal, harus lutut, harus baca. Nah, dari tadi saya menyimak penjelasan guru itu tidak belum mendengar ada refleksi dari ibu. Gitu. Nah, ini saya ingin mendengar dari tadi kalau ibu satu itu dampak ya. Kalau saya refleksinya ya dulu ibu. Ini apakah di program-program yang ibu lakukan itu ditemukan kelemahannya atau ada kekurangan nih gitu ya? Ada kekurangan atau tantangan gitu, tantangan gitu. Apakah ada gitu? Bagaimana sih cara ibu menjawab tantangan tersebut atau jadi menyelesaikan permasalahan atau kelemahan itu? Silahkan izin jawab Ibu. Untuk penerapan modal sentral sendiri kemarin kami sempat saya melakukan share bersama guru-guru ternyata setelah berjalan selama 1 semester lebih, kendala dari penerapan sentral ini adalah pengajaran. Dan karena jadi anak itu kegiatan penilaiannya itu dokumentasinya ya Bu ya, kayak beberapa seri atau anekdot dan lain-lain terbatas ternyata karena memang ini terlalu banyak anak, jadi sehingga harus dibagi setiap hari untuk bisa fokus di karena kalau penilaian bisa sendiri satu hari itu cuma 3 anak masih dari sekolah. Nah itu mungkin jadi sampai akhir 1 semester ternyata penilaian yang terdokumentasikan terbatas. Jadi kadang satu anak hanya punya penilaian fotografi seri 2 karena memang ada pembagian penjadwalan penilaian itu sendiri. Kemarin saya pun bersepakat mungkinnya kedepannya perbaikan kedepannya adalah
mudah-mudahan itu mungkin menjadi motivasi ke depannya untuk orang tua yang dalam tanda kutip dulu konsisten bersama belajar melalui program juga. Terima kasih. Maaf, bisa pemekaran saya kurang